Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita semua nanti tergolong ke dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya nanti fi yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas kitab Safinatul Najah karangan Syekh Al-Imam Syekh Salim bin Abdullah bin Sumail Al-Hadrami rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Pada pertemuan terakhir kita dalam kitab ini kita membahas tentang rukun-rukun wudu. Ya, masih ingat Pak ya? Membahas tentang rukun-rukun wudu. Setelah membahas tentang rukun-rukun wudu, beliau melanjutkan pembahasannya membahas tentang ahkam al-miyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan air. Jadi runtutannya ketika kita menjelaskan tentang wudu, rukun-rukun wudu. Nah, wudu itu yang digunakan padanya adalah air kan? Maka karena wudu itu butuh dengan air, di sini kemudian al-muallif menjelaskan tentang air. Nah, jadi berkaitan dia karena wudu harus menggunakan air. Kalau nggak menggunakan air apa namanya Pak? Tayamum kan? Bukan wudu lagi namanya. Jadi namanya sudah berubah, sudah tidak wudu lagi. Karena wudu menggunakan air, maka kemudian beliau pun menjelaskan setelahnya menjelaskan tentang hukum-hukum air. Ahkam al-miyah. Beliau mengatakan faslun, fasal. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu terbagi menjadi dua. Ada air yang qalil, air yang disebut sedikit, wa katsir, dan air yang disebut banyak. Nah, ini kita harus memahami apa itu air sedikit dan apa itu air yang disebut namanya banyak. Ya, karena air itu kan nggak bisa dihitung Pak. Kalau kita buah-buahan kan bisa dihitung ya. Ini banyak. Ada berapa jumlahnya? Ada 100. Kalau air kan nggak bisa dihitung. Nah, bagaimana ketentuan banyaknya dan bagaimana air itu dikatakan sedikit dan apa kaitan hukumnya? Ketika air itu dikatakan sedikit, lantas apa kaitan hukumnya? Ketika air itu disebut banyak, nah ini juga apa kaitan hukumnya? Nah, ada ketentuan-ketentuan yang ada padanya sehingga kita mesti memahami tentang pembagian air ini. Beliau mengatakan al-qalil, air yang disebut namanya air yang sedikit, madunal qullataini, air yang kurang dari 2 kullah. Air yang kurang dari 2 kullah, air itu disebut istilahnya disebut namanya air yang sedikit, kurang dari 2 kullah. Wal katsiru, sementara air yang banyak, kullatani fa aksar,
adalah air yang mencapai 2 kullah fa'aksar atau bahkan lebih dari 2 kullah. Kalau air itu sudah sampai 2 kullah, air itu disebut namanya air yang banyak. Kalau lebih dari 2 kullah apalagi? Ya. Jadi ketentuannya air itu sampai 2 kullah disebut banyak, kurang dari 2 kullah disebut namanya sedikit. Nah, permasalahannya, pertanyaannya, 2 kullah itu apa? Nah, 2 kullah itu apa? Ini kullah itu istilah dulu, ya. Di masa dulu para ulama mereka masih menggunakan kullah ini. Di masa Rasul mereka menggunakan kullah. Kullah ini ketika itu ada ada tempat air, ya. Di Arab, orang Arab biasa menaruh airnya di sebuah tempat jarrah kabir, tempat yang besar. Kalau kita seperti apa ini, gentong besar. Kalau dulu kan begitu Pak ya. Nah, dulu pakai gentong besar, ada tempatnya. Mereka juga begitu, apalagi di Arab susah air. Jadi air itu sangat berharga, disimpan bagus-bagus di tempat yang dia tidak akan habis. Jadi tidak di tempat yang kemudian bocor, rembes airnya, kemudian bisa habis, enggak. Mereka menempatkannya di tempat yang sebagus mungkin, ada jarrah kabirah namanya. Nah, inilah kemudian yang disebut namanya kullah. Kemudian disebut namanya istilahnya kullah. Ada satu kullah, ya, satu gentong besar, kemudian 2. Nah, 2-nya itu disebut namanya dua kullah. Nah, sekarang kita udah nggak pakai itu lagi. Kita kalau di rumah pakainya apa Pak? Bak mandi. Nah, kalau bak gimana ukurannya? Atau mudahnya kita itu berapa liter lah, air itu berapa liter? Kalau misalnya mau kita kumpulkan air itu berapa liter? Itu kalau galon air minum itu Pak, isi ulang itu air aqua itu berapa liter itu Pak? Satu gituan. 20 atau 16 liter itu? 20 ya? Yang air minum itu kan, yang isi ulang itu. Nah, itu sekitar 20 Pak ya. Nah, berarti segitu masih 20. Apakah itu dikatakan 2 kullah? 2 kullah ini para ulama mengatakan kalau tempatnya seperti semacam bak mandi, tempatnya itu murabbah, persegi 4. Persegi 4 itu kan panjang lebarnya itu sama panjangnya. Jika modelnya persegi 4, maka panjangnya zira'un wa rubu'un. Panjangnya 1/4 hasta. 1/4 hasta. Kedalamannya juga sama, 1/4 hasta. Lebarnya juga sama, 1/4 hasta. Jika bak atau tempat penampungan air itu sudah 1/4 hasta, panjangnya, lebarnya, kedalamannya itu 1/4 hasta masing-masingnya, maka air itu jika penuh dia disebut namanya dua kullah. 1/4 hasta berapa senti? Nah, berapa itu Pak? 1 hasta itu kan ini, dari ujung jari kita sampai siku kita ini disebut namanya hasta. Cuman kan patokannya ini karena tangannya beda-beda kita Pak. Kalau kecil orangnya seperti saya, ya tangannya juga kecil kan, menyesuaikan ukuran tubuh. Kalau orang yang tinggi, panjang hastanya. Jadi hasta yang mana ini? Hasta rata-rata orang, normalnya orang rata-rata
Satu hasta itu sebagian mengatakan, ya, ada yang mengatakan 46, ada yang mengatakan 48, ada yang mengatakan 46,5 cm, ada yang mengatakan 48 cm. Kita ambil saja hitungan yang tertinggi tadi, 48 cm, Pak. Satu hastanya 48 cm berarti. Nah, ya, jadi ntar ukurannya Pak di rumah. Ini hasta kita berapa ini? 48 cm atau kurang atau bahkan lebih. 48 itu ukuran rata-rata begini, atau 46,5 cm. Kalau 45, berarti pendek itu tangannya. Nah, 48 cm itu ukuran satu hasta. Seperempatnya berapa? Berapa, Pak? 12. Berarti satu seperempat hasta 48 ditambah 12 berapa? 60. Genap 60. Berarti 60 cm itu satu seperempat hasta. Kalau kita mau dapat berapa itu yang ukuran tadi, satu seperempat hasta, panjangnya, lebarnya, kedalamannya, untuk hitung volumenya kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi kan itu Pak rumusnya. Jadi karena semuanya sama, 60 dikali 60 dikali 60 berarti. Itulah dapatnya hasilnya. Berapa itu? Ada yang jago matematika. Kalau nggak pakai kalkulator ribet Pak. 60 kali 60 kali 60 atau Mbah Jum ini hebat ya matematikanya Mbah. 60 kali 60 kali 60 itu dapat hasilnya 216.000. Volumenya berarti itu Pak, 216.000. Kalau mau diubah ke liter tinggal dibagi 1.000. 216.000 dibagi 1.000 jadi berapa? Hilang 03 jadi 8, berarti tinggal 216 liter berarti Pak. Itu disebut namanya 20. Berarti berapa galon air tadi? 216 kali 20 dibagi 20 ya, 20 liter tadi ya. Ya, berapa jadinya Pak? 10 atau 11 ya? Nah, 11 jadi kalau 11 kan 220 ya. Ya, 11 lah. Kalau 10 masih kurang, masih 200. 11 galon aqua itu kalau 1 galonnya 20 liter itu. 11 galon Pak. Itu kalau kita kumpulin, nah itulah dia namanya 20. Tapi kalau kita mau buat bak mandi, ya jangan pas-pasan. Ya kalau ntar airnya diambil, berarti kan sudah jadi kurang dia. Nah makanya dilebihkan. Kita kalau mau buat bak mandi itu dilebihkan, jangan pas-pasan 2, jangan pas-pasan 20. Kita lebihkan biar nanti kalau misalnya diambil dia tetap masih 20. Tapi sekarang kan udah nggak pakai bak lagi sekarang Pak ya. Udah nggak zamannya lagi. Udah pakai keran semua, nggak ada bak-baknya lagi. Mandi juga pakai shower, nggak ada lagi seperti zaman dulu pakai bak. Ngabisin tempat soalnya Pak ya. Sekarang rumah udah minimalis semua. Soalnya apa? Tanah mahal. Paling rumah ukuran tanahnya 60, 72 misalnya atau 100 sudah besar. Nah, tapi kalau di kampung-kampung masih Pak, karena tanahnya lebar-lebar semua. Tanah itu untuk rumah lebar-lebar, di samping masih ada halaman lagi, di belakang masih ada kebunnya. Kalau kita nggak ada halaman, untuk kalau ada anak yang lahir untuk nanam ari-ari aja susah Pak. Mana nanam ari-ari? Harus bongkar ubin baru bisa tanam ari-ari. Subhanallahilazim. Nah intinya air jika sampai 20 tadi
disebut namanya air yang banyak. Ketentuannya semacam apa? Seperti apa ketentuan yang berlaku terhadap air yang kita sudah tahu tadi, mana air yang sedikit, mana air yang banyak. Ketentuan hukumnya, beliau mengatakan al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air, jika air itu sedikit tadi berarti kurang dari 2 bulan. Satu ember, kita punya air 1 ember di rumah. 1 ember itu berapa liter itu? Ya paling 20 liter, paling 15 liter begitu kan? Atau paling 10 liter, nggak sampai 216 liter seperti yang kita hitung tadi. Berarti disebut airnya air yang sedikit. Yatanajjasu, air yang sedikit itu bisa bernajis. Jadi hukumi air itu menjadi air mutanajjis, air yang bernajis. Bagaimana? Biwuqu'in najasati fihi, dengan sebab jatuhnya najis ke dalam air tersebut. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah airnya. Jadi air 1 ember kan kurang dari 2 bulan, disebut namanya air sedikit. Kejatuhan najis, sekalipun airnya tidak berubah sifat-sifatnya, tidak berubah warnanya tidak berubah, tidak berubah baunya masih nggak ada bau najisnya. Kemudian rasanya juga tidak berubah, masih bagus rasa air, ya nggak ada rasa najisnya, itu nggak ada. Jadi sekalipun air itu tidak berubah, tidak mengalami perubahan karena dia kejatuhan najis, itu air sudah dianggap air mutanajjis, tidak bisa dipakai untuk berwudu karena airnya air mutanajjis. Dipakai mandi pun nggak bisa, ya. Dipakai mandi nggak bisa. Jadi bagaimana air itu? Ya air itu nggak bisa dipakai, mutanajjis dia, nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan kalau dia tidak menjadi suci. Jadi air itu kalau nggak bisa dipakai, nggak bisa menjadi suci, ya dibuang jadinya. Ya dipakai untuk nyiram tanaman, ya dipakai untuk minum binatang misalnya. Tapi kalau untuk kita gunakan untuk minum, kita nggak bisa. Untuk mandi kita nggak bisa. Untuk wudu kita nggak bisa karena air itu mutanajjis. Untuk cuci pakaian juga nggak bisa karena kalau dibuat untuk cuci pakaian kita juga akan bernajis. Nggak bisa kita gunakan untuk sholat, nggak bisa. Berarti ya dibuang, kecuali airnya bisa disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Air kejatuhan najis, ini air 1 ember Pak. Kejatuhan najis, misalnya jatuhlah kotoran cicak. Kotoran cicak kalau jatuh ke dalam, itu kan kotoran cicak kan kecil Pak. Kira-kira air yang 1 ember itu berubah nggak gara-gara kotoran cicak yang jatuh ke dalam? Nggak berubah kan? Warnanya berubah? Nggak pengaruh itu, karena kecil dia. Kecuali kalau yang masuk itu kotoran ayam, baru berubah itu baunya, bau. Ya, tapi kalau kotoran cicak yang jatuh itu nggak berubah, baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya juga nggak berubah. Kalau dia mau merasa, tetapi hukumnya itu ember, air yang ada di dalam ember bernajis. Kita misalnya ya ada nyimpan air di dalam ember, kita nggak tutup embernya, nggak ada tutup embernya, terbuka aja begitu. Pagi-pagi pas kita mau wudu, kita lihat di dalamnya ada kotoran cicak. Nggak bisa dipakai berarti. Kita buang air besar, kita buang air kecil, nggak bisa kita pakai itu untuk mensucikan kotoran kita, nggak bisa. Malah jadi bernajis badan kita gara-gara kena air tersebut. Jadi dibuang. Atau
bisa caranya disucikan itu air. Gimana cara mensucikan air? Kalau baju kena najis, disucikan kan dicuci. Kalau air gimana nyucinya? Memang air bisa dicuci? Nggak bisa dicuci air. Terus gimana cara mensucikannya? Para ulama mengatakan air yang kurang dari 20, air yang sedikit tadi, jika dia kejatuhan najis, maka hukumnya air itu menjadi mutanajis sekalipun tidak mengalami perubahan, tetapi dia masih bisa diselamatkan, masih bisa disucikan, diselamatkan dia. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan air sampai airnya menjadi 20. Misalnya airnya dalam 1 ember, kita masukkan ke dalam bak. Tadi kan air dalam ember, kita masukkan dalam bak. Baknya 20 airnya, ya. Ketika kita masukkan dia ke dalam bak yang 20 airnya, itu air menjadi suci kembali. Dengan syarat airnya tidak berubah, ya. Karena air yang 20 jika kejatuhan najis tidak mengalami perubahan, maka air itu tetap dihukumi suci. Ini perbedaan antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Makanya beliau mengatakan selanjutnya, wal ma'ul katsir, air yang banyak, la yatanajjasu, dia tidak akan bernajis, illa kecuali idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali jika berubah warnanya, berubah rasanya, atau berubah warnanya, atau berubah baunya. Maknanya air yang banyak kalau kejatuhan najis tidak apa-apa, selama tidak berubah sifatnya. Ini ada ember, ada bak mandi, bak mandinya besar, lebih dari 20 itu isinya. Kita lihat di dasar baknya itu, kok ada kotoran cicak, ada kotoran tikus segala, gitu kan? Tapi airnya nggak berubah. Kita cium airnya nggak berubah, nggak ada bau kotorannya, nggak ada. Ya, warnanya juga nggak berubah, warnanya tetap jernih, nggak berubah, nggak keruh dengan kotoran itu. Rasanya juga sama, nggak berubah. Nah, air yang banyak itu sekalipun ada najisnya di dalam, tapi tidak merubah sifat airnya, air itu tetap dihukumi suci, mensucikan. Jadi ini perbedaan antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Kalau air yang sedikit tadi bernajis karena kejatuhan najis, dia bisa disucikan dengan menjadikan air yang sedikit itu menjadi air yang banyak. Air yang kurang dari 20 dijadikan menjadi 20. Karena hukumnya kalau dia sudah berubah menjadi air yang 20, dia tidak akan dianggap bernajis kalau dia tidak berubah. Jelas ini Pak. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ini dalam kitab Bulughul Maram, ini bab pembahasan tentang air, ini disebutkan di bab pertama. Rasulullah SAW beliau menyebutkan, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Dalam redaksi riwayat lainnya, lam yanjus. Apabila air itu 20 lam yahmilil khabas, maka dia tidak akan berubah menjadi mutanajis. Maksudnya tadi keterangannya jika tidak berubah.
Karena dalam hadis yang lain disebutkan riwayat Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tahirun, air itu hukumnya suci, illa an taghayyara rihuhu, kecuali jika airnya telah berubah rihuhu, baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin tahdusu fihi, karena sebab najis yang jatuh padanya. Maknanya jika yang masuk ke dalam air tersebut bukan najis, benda yang suci. Tadi kan kalau najis yang masuk ke dalamnya berubah sifat-sifatnya, maka air yang banyak itu dihukumi bernajis. Tapi jika yang masuk ke dalam air benda yang suci, bukan benda najis, apa hukum air tersebut? Misalnya nih, ini air 1 ember kurang dari 2 bulan, masuk ke dalamnya sabun, masuk sabun ke dalamnya, itu air apa hukumnya? Air itu hukumnya suci tetapi tidak mensucikan, dengan catatan air tersebut yang bercampur dengan benda yang suci, airnya sudah karena banyaknya percampuran itu air tidak lagi disebut namanya air begitu saja, sudah nggak mutlak disebut air, sudah ada embel-embelnya. Karena campur sabun disebut namanya air sabun. Nah, kalau sudah disebut namanya air sabun, itu sudah tidak suci mensucikan. Itu suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa mensucikan. Kalau dipakai untuk mandi boleh. Tapi kalau ada najis, nggak bisa kita sucikan pakai air itu. Ya, itu namanya air suci tapi tidak mensucikan, bercampur dengan benda yang suci lainnya. Dan benda yang suci itu bisa kita hindarkan air untuk tidak bercampur dengannya. Ini sabun dengan air, ya kan? Bisa kita taruh sabun itu jauh-jauh supaya nggak masuk ke dalam air. Kopi dengan air, ya kan bisa kita hindarkan itu kopi supaya tidak jatuh ke dalam air. Kalau sudah masuk kopi ke dalam air, sehingga air itu tidak lagi disebut air tapi disebut kopi, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Begitu juga dengan air teh, susu dan semacamnya. Tapi kalau percampurannya itu nggak bisa kita hindarkan, Pak. Kita nggak bisa menghindarkan percampuran itu. Sulit. Ya. Bisa tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Maka air itu tetap dihukumi suci mensucikan, sekalipun air itu sudah berubah, sudah tidak lagi disebut air mutlak. Nama air seperti apa contohnya? Contohnya misalnya ini ada air yang mengalir dari gunung. Air itu kita cium ada baunya nih. Rasanya juga nggak seperti air biasa. Kenapa? Bercampur dengan belerang ini air. Nah, itu percampurannya dengan belerang itu bisa nggak kita hindari? Itu kan sudah Allah Ta'ala ciptakan. Ada belerang di tempat air itu mengalir kan? Kita nggak bisa pisahkan itu. Oh ini air nggak, jangan, ini belerangnya kita taruh di sana aja biar airnya mengalir di sini. Kan nggak bisa kita. Atau bisa kita buat aliran yang baru, tetapi sangat sulit kita untuk membuat sungai begitu, membuat aliran begitu. Kan
Nah, percampuran yang seperti itu yang tidak bisa kita hindarkan percampurannya atau sulit untuk kita hindarkan percampurannya, air itu dihukumi suci mensucikan, walaupun sudah disebut namanya air belerang. Itu air belerang kan namanya. Nah, itu suci, tetap dikatakan suci mensucikan. Di Sumatera ada Pak, air itu jernih, airnya bagus. Cuman kalau kita misalnya kita mau kumur-kumur, kita mau sikat gigi, itu mulut itu semacam apa? Pernah kita coba makan pinang Pak? Kelap itu kan? Gimana itu rasa mulut tuh? Nah, begitulah rasanya. Air itu kalau kita kumur-kumur, nggak enak begitu rasanya di dalam itu, kelak. Kayak kita misalnya pernah cobain apa namanya itu buah salak, tapi buah salak yang masih muda, kelak, nggak manis dia, sepet, kelak di mulut gimana gitu kan? Pinang kita rasa kita apa punya. Nah, begitu rasa air itu katanya bercampur dengan belerang. Sungai mengalir deras besar, tetapi airnya begitu dan nggak ada ini ikan yang hidup itu nggak ada. Nggak kuat ikannya. Kita kalau mandi buka mata itu nggak kuat, sakit matanya. Tapi bagus airnya, nggak gatal-gatal kita dibuat. Nah itu dia, airnya nggak gatal-gatal itu dibuat, buat bagus ya. Orang yang gatal-gatal, nah suruh mandi di sana. Nah air itu suci kah itu? Suci. Mensucikan tidak? Mensucikan. Karena percampurannya dengan belerang itu tidak bisa kita hindari. Nggak bisa kita pisah belerangnya ke sana, kita pisah gitu kan, airnya mengalir ke sini. Nggak bisa kita lakukan itu. Begitu juga misalnya air yang Allah Ta'ala ciptakan, ya begitu adanya. Kita terkadang menggali tanah, muncul airnya jernih. Terkadang muncul airnya keruh, kotor, gitu kan? Itu air yang bermacam-macam, ada yang jernih, ada yang keruh, ada yang kotor. Nah itu bagaimana itu hukumnya? Semua hukumnya suci semua. Karena seperti itulah Allah Ta'ala ciptakan, dia munculnya begitu. Ada di sebagian daerah air itu Pak tidak seperti air yang kita kenal warnanya seperti yang kita biasa gunakan. Itu air di sebagian daerah warnanya seperti warna teh yang kelap, teh hitam. Teh kalau kelamaan gimana itu Pak? Itu kantong tehnya itu kelamaan kita taruh, kan hitam itu airnya. Nah seperti itu air di sana. Di sebagian daerah di Sumatera begitu airnya. Airnya hitam begitu. Itu orang kalau nggak tahu ditaruh di gelas, itu dianggap teh. Tinggal kasih gula sudah jadi. Nah cuman rasanya bukan rasa teh. Nah itu gimana hukum air itu? Suci mensucikan. Saya pernah berada di tempat itu, ya karena biasa mandi airnya jernih kan, di situ nggak bisa kita mandi Pak. Orang biasa aja situ mandi ya. Kita mau mandi itu gimana gitu rasanya. Nah, kalau mereka orang setempat biasa aja. Tapi air itu hukumnya suci mensucikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan begitu adanya. Jadi air yang muncul dari dalam perut bumi, dari tanah, itu semua airnya suci. Air yang turun dari langit, itu semuanya suci. Baik berupa air atau berupa es. Ada yang turun kan berupa es. Itu kalau mencair dia, itu airnya suci mensucikan. Bisa digunakan untuk berwudu. Atau yang turunnya berupa salju, itu nanti begitu juga kalau dia mencair jadi air dia,
itu airnya juga suci mensucikan. Makanya para ulama mengatakan air yang suci itu kullu mana ba'a minal ardi wa mana nazala minas sama. Semua air yang turun dari langit, semua air yang keluar dari dalam perut bumi, ya, itu bagaimanapun bentuknya, itu semua disebut airnya suci mensucikan. Air yang keluar dari mata air, ya, dari celah-celah batu dia keluar, itu airnya suci mensucikan. Baik, ada yang ditanyakan, Pak? Silakan. Saya dari rumah ada ember D itu untuk buat bubur. Tapi kalau misalnya itu kalau kosong kita isi lagi biar penuh. Itu dipakai untuk bisa gitu. Itu sudah sampai 2 bulan nggak? Gedenya sampai 216 liter tadi. Gede. Nah, ember-ember apa? Di belakang dari pasien ini. Nah, pakai itu nih. Ini gimana? Saya ngaku. Tapi kalau kita kosong itu kita isi. Ya. Penuh, kosongnya diisi dan di atasnya ditutup. Ya. Dulu supaya nggak masuk kotoran. Ya. Itu bisa dipakai buat dulu kan? Bisa. Jadi begini, Pak, air yang sedikit pun bisa dipakai wudhu. Air yang satu, jangankan yang segitu banyaknya airnya, air yang satu gayung kan dikit itu, bisa nggak dipakai wudhu? Bisa, selama dia tidak terkena najis, itu saja, atau dia tidak mustakmal. Nah, jadi kalau air itu, air dalam tong air atau dalam ember besar, ditutup atasnya, dia ditaruh di atas dan tutup di atasnya ditutup supaya misalnya cicak nggak buang kotoran di situ, ya, tikus nggak buang kotoran ke situ, ya, nah, itu berarti dia suci, dia airnya suci, tidak terkena najis. Walaupun seandainya itu tidak sampai 2 bulan, boleh digunakan untuk wudhu, digunakan untuk mandi wajib juga bisa, karena airnya suci mensucikan dan tidak terkena najis. Kalau dia terkena najis, kejatuhan kotoran cicak, maka dilihat itu air sudah sampai 2 bulan atau belum. Kalau kurang dari 2 bulan, berarti dia bernajis itu air. Sumpamanya Gak bisa digunakan itu. cicak, kotoran jatuh. Nah, kita isi lagi tuh. Penuh lagi, bisa gitu. Kalau sampai 2 bulan bisa. Tapi kalau nggak sampai 2 bulan nggak bisa. Tapi ngocok terus. Walaupun dari keran gitu. misalnya ini, Pak, ada ember. Contoh dekatnya aja lah, ember itu kan dikit airnya, satu ember. Itu ember itu di bawah embernya itu ada kotoran cicak, kan bernajis dia. Wah, ini gimana ini? Bisa nggak ini saya buka keran, itu embernya diisi terus sampai luber airnya, kemudian bisa nggak itu menjadi suci? Selama itu najis itu masih ada di dalam, ya, walaupun itu air luber-luber, ya itu tetap bukan najis ya, karena nggak sampai 2 bulan. Kecuali kalau dia ditampung di tempat yang 2 bulan, dipindah dia ke bak atau dipindah ke tong besar yang sampai 2 bulan misalnya, baru dia bisa suci mencucikan kembali. Nah, jelas baik. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Belum ada pembicaraannya. Belum. Nah, namun itu, iya, benar. Ya. Jadi air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu apa? Apa makna mustakmal? Mustakmal itu adalah air yang habis digunakan. Mustakmal artinya telah digunakan, itu makna bahasanya. Sudah dipakai, bekas dia, sudah dipakai. Nah, ketentuannya bagaimana? Air yang sudah digunakan
Untuk membasuh basuhan yang wajib itu disebut namanya mustakmal. Basuhan yang wajib itu bagaimana? Kita kalau wudu kan ada basuhan yang wajib. Muka kita basuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Nah, itu kalau basuhannya kita tampung, itu air, namanya air mustakmal. Kenapa? Karena habis dipakai membasuh basuhan yang wajib. Itu pun yang wajib saja yang mustakmal, Pak. Maksudnya kita membasuh muka ini kan disunahkan 3 kali. Yang wajib yang mana? Yang pertama kan? Kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Yang pertama yang wajib. Nah, yang mustakmal itu basuhan yang wajibnya. Berarti basuhan pertama, kalau kita tampung ini basuhan pertama, itu disebut airnya mustakmal. Tapi kalau basuhan kedua kita tampung, basuhan ketiga kita tampung, itu tidak mustakmal namanya. Karena bukan basuhan wajib. Jelas Pak. Jadi yang mustakmal itu basuhan yang wajib. Yang pertama aja udah jatuh, udah tiga kan jatuh situ juga. Nah, itu kalau seandainya kita tampung, misalnya Pak ini, kita pisah. Ini mau jatuh. Iya. Ini kita contohkan contoh lain dulu. Kalau seandainya basuhan pertama kita tampung di sebuah wadah, kita wudu, kita tampung di bawahnya ember. Basuhan pertama kita tampung, basuhan kedua kita tampung di ember yang lain. Itu basuhan pertama mustakmal. Basuhan kedua dan ketiga tidak mustakmal kalau kita beda-bedakan begitu. Nah, kalau kita wudunya ini ada ember Pak. Ini ada ember. Kita wudunya dari ember itu, tapi kita wudunya nggak langsung di atasnya. Bukan gini wudunya, ini ember. Kita wudu, airnya langsung jatuh ke ember itu, bukan. Kalau wudunya langsung jatuh ke ember itu, jika embernya ya sedikit airnya nggak sampai 2 bulan, maka air itu mustakmal namanya, semuanya itu mustakmal. Makanya wudunya jangan di atasnya. Jadi ambil airnya, kita wudunya di samping di sini embernya. Ambil airnya di situ, wudunya di sini. Jadi airnya jatuhnya ke sini, bukan ke dalam ember. Terus kalau ada yang nyiprat gimana? Kan kita wudu ini, memercik masuk ke dalam ember itu. Itu percikan yang masuk ke dalam ember itu membuat ember air itu mustakmal atau tidak? Jawabannya seperti ini. Para ulama mengatakan air yang dalam ember itu bisa dikatakan mustakmal jika air yang masuk tadi, sisa basuhan yang wajib tadi, yang masuk ke dalam ember itu, seandainya air itu ada warnanya. Misalnya, seandainya air itu ada warnanya tadi yang memercik ke dalam, kemudian merubah air itu, warnanya merubah air itu, maka air itu dihukumi mustakmal. Itu kalau misalnya percikan saja, seandainya pun air itu ada warna merah misalnya yang memercik ke situ, itu air kan nggak berubah itu Pak. Kecuali kalau banyak baru merubah kan itu. Kita percikkan misalnya air yang berwarna merah, berubah nggak air itu? Kan nggak berubah kan? Karena sedikit. Makanya kalau hanya sekedar percikan saja masuk ke dalam ember, itu ember itu tidak mustakmal. Yang mustakmal bagaimana? Kalau dia wudunya itu, ini ember, dia wudu langsung masuk lagi ke dalam ember itu. Nah itu berarti kan yang masuk banyak. Kalau seandainya air itu yang masuk lagi ke dalam ember, seandainya memiliki warna merah misalnya, berubah nggak air yang di dalam ember? Berubah biasanya kan? Karena kan banyak itu yang jatuh ke dalam. Jadi percikannya bisa. Kalau percikan tidak mengapa, tidak menjadikan air yang di ember itu mustakmal. Kalau hanya sekedar
percikan. Bisa dipakai lagi. Masih bisa. Nah, tapi kalau dalam hal ini yang jatuh, tapi airnya 20 atau lebih. Iya. Ketentuannya air mustakmal itu hanya ada pada air yang sedikit. Di bawah 20. Nah, air yang 20 atau lebih, air yang hukumnya banyak 20 atau lebih, tidak ada hukum mustakmal di situ. Makanya kalau kita ini ada bak besar nih Pak, di pesantren mereka begitu buatnya, baknya besar, mandinya di situ rame-rame juga. Nah, itu kan berapa kula itu? Wallahu alam, banyak sekali, bisa jadi 20 kula itu. Itu kalau wudunya langsung kita raup gitu kan, air itu kita wudunya di dalam bak itu bak itu mustakmal tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia lebih dari 2 kula. Begitu juga kalau kita ini ada kolam sungai, kita wudunya gitu Pak, raup-raup begitu kan, itu mustakmal nggak itu kolam itu, sungai itu? Enggak. Kenapa? Karena airnya banyak, lebih dari 20 kula. Tapi kalau kurang dari 2 kula, 1 ember, ya itu nggak boleh kita raup-raup begitu, mustakmal dia, karena airnya sedikit. Jadi mustakmal itu hanya ada pada air yang sedikit. Air yang banyak tidak ada hukum mustakmal padanya. Jelas enggak? Ada lagi yang ditanyakan? Makanya dari sini dapat kita pahami, kalau sekedar megang-megang air, ini ada air, ada ember ya Pak, kita belum wudu ini, kita cuma pegang-pegang itu air, atau kita cuci tangan sebelum kita wudu, kita cuci tangan dulu, kita pegang airnya, itu mustakmal tidak air itu? Tidak, kan hanya pegang air kan bukan basuhan wajib itu. Jadi megang air, nyemplungin tangan ke dalam air, itu tidak menjadikan air itu mustakmal. Karena ada orang beranggapan kalau air itu sudah disentuh, mustakmal. Enggak boleh disentuh katanya. Mustakmal katanya. Enggak, tidak seperti itu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, mari kita akhiri seperti biasa, kita tutup dengan mengucapkan tahlil dan sholawat kepada Nabi. Dan